Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Rafiq Hidayat MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah studi Al-Quran dan Tafsir Tarbawi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Ulum dari kelompok 7 Prodi MPI kelas C2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang macam-macam qiraat dan urgensi mempelajari qiraat. Menurut Al-Jazair, seperti dikutip Al-Suyuti dan juga Zarqani, memaparkan macam-macam qiraat ditinjau dari segi sanad adalah mutawatir, masyhur, ahad, syadz, maudhu, dan mudraj. Qiraat mutawatir adalah qiraat yang disandarkan pada periwayat yang terpercaya dan tidak mungkin mereka berdusta. Sedangkan qiraat masyhur adalah qiraat yang sanadnya sahih tetapi tidak sampai mutawatir. Qiraat ahad adalah qiraat yang sanadnya sahih tetapi ramsnya berbeda dengan rams Utsmani. Dan qiraat syadz adalah qiraat yang sanadnya tidak sahih. Qiraat maudhu adalah qiraat yang tidak ada asalnya. Sebagai contoh, qiraat yang dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah. Sedangkan qiraat yang terakhir yaitu qiraat mudraj adalah qiraat yang disisipkan penafsiran seperti qiraat yang diambil dari Ibnu Abbas. Sedangkan macam-macam qiraat dilihat dari segi jumlah. Qiraat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu qiraat as-sab'ah, qiraat al-asyarah, dan qiraat al-arba'ah. Qiraat as-sab'ah dinisbatkan kepada 7 imam, yaitu Nafi, Asyim, Hamzah, Abdullah bin Amr, Abdullah ibni Kasir, Abdul Amru bin Al-Ala, dan Ali Al-Kasi. Qiraat al-asyarah dinisbatkan kepada 10 imam, yaitu imam yang 7 tadi, dan ditambah Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalaf. Sedangkan qiraat yang terakhir yaitu al-arba'ah, yaitu dinisbatkan kepada 10 imam tadi dan ditambah dengan 4 imam, yaitu Imam Hasan al-Basri, Ibnu Muhaisin, Yahya al-Yazid, dan al-Syambusi. Materi selanjutnya yaitu urgensi mempelajari qiraat. Syekh Asran Jabril, Imam Masjid London ini menyampaikan sedikit banyak hal tentang qiraat, yakni 1. Ilmu qiraat Al-Quran ini termasuk ilmu yang terdepan. 2. Ilmu qiraat Al-Quran diberikan langsung dari Allah SWT melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, lantas beliau sabdakan kepada para keluarga dan sahabat-sahabatnya, di mana Rasulullah SAW yang kondisinya tidak dapat membaca benar-benar berusaha untuk bisa menguasai, menghafal, dan mengajarkan ilmu ini. Begitu pula para sahabat. Namun ilmu qiraat ini menjadi kemaslahatan karena meringankan bagi pelantunnya, karena sesuai dengan kebutuhan kemampuan lidah pembacanya. Syekh Giyaj mengatakan bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang atau umat terhadap Al-Quran, maka akan semakin sedikit perpecahan yang terjadi. Nah, ini juga kode keras terhadap Indonesia yang masih sering dilanda konflik antar keyakinan. Umat Islam di Indonesia masih bodoh, sangat minim ilmu Al-Qurannya. Maka intinya kita wajib memiliki pemahaman tinggi terhadap Al-Quran supaya tidak mudah terpecah-pecah, baik dari internal maupun eksternal. Namun perlu diingat bahwa walaupun cara membaca Al-Quran boleh jadi banyak sekali dan berbeda-beda, ini tidak akan membuat seolah-olah Al-Quran itu ada banyak seperti kitab-kitab umat lain. Al-Quran tetap satu dan akan terjaga kemurnian bacaan apalagi kandungannya hingga akhir zaman. Hal ini telah ditegaskan sendiri oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai urgensi mempelajari qiraat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.